Kalau untuk komplain pasti tetap ada, cuman tetap kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam pengendalian banjir nih teman-teman. Di Jakarta ada beberapa wilayah masih sering banjir, salah satunya adalah daerah Ciledug ataupun Seskoal Jakarta Selatan. Dan SDA DKI Jakarta hadir untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah ini teman-teman. Dan tentunya saya tidak akan sendiri, saya akan wawancara langsung dari teman-teman pelaksana ataupun teman-teman proyek di tempat ini, karena beliau-beliau itulah yang ahlinya pastinya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan diri dulu Pak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizwan. Jabatan saya di sini sebagai drafter, Pak. Baik, dengan ini Bang siapa? Raffi Anggara sebagai asisten survei. Siap, Bang Raffi. Kayak nama artis Pak. Saat ini sedang ada pengerjaan apa nih Pak? Kalau untuk saat ini di pit 6 ini kita sedang ada pengerjaan pemasangan bracing atau turap penahan tanahnya, Pak. Oke, nah ini pengerjaan ini bisa mereduksi wilayah mana aja sih Pak? Pekerjaan jacking ini bisa mereduksi wilayah banjirnya ya Pak ya. Wilayah banjir dari Seskoal sampai ITC Sipulir kita Pak. Oh gitu. Nah biasanya banjir sekitar sini nih dia masuknya dari mana sih Pak? Perasaan di sini juga ada gorong-gorongnya kayaknya. Biasanya lewat mana sih Pak air yang tergenang di daerah Seskoal ini? Biasanya sih yang sering banjir itu ketika hujan deras ya Pak ya, itu di wilayah Seskoal sana Pak, di Lampung Merah sana. Oh di situ titiknya ya? Dari situ titik banjirnya biasanya Pak. Itu disebabkan karena lengkungan tanah atau memang sistem drainasenya yang kurang bagus sebelah sana Pak? Kalau seperti yang kita lihat sekarang kan musim hujan Pak, ya itu faktor utamanya adalah curah hujan yang tinggi, terus sama sistem drainasenya yang kurang menurut saya Pak, kurang pas gitu. Karena di dalam drainase itu banyak sampah-sampah gitu setelah kita survei gitu Pak. Jadi drainasenya itu tersumbat yang menyebabkan banjir. Nah, biasanya yang di sebelah sana itu mengalirkannya menggunakan pompa portable atau seperti apa Pak? Kalau untuk saat ini maksud saya? Untuk saat ini masih menggunakan pompa portable Pak. Oke, pompa portable Pak ya. Nah, material apa yang dipasang nih Pak di pengerjaan ini? Kalau untuk material pipanya kita menggunakan pipa RCP atau pipa beton Pak, yang dipasang dengan diameter 1000 mm atau 1 meter diameternya Pak. 1 meter Pak ya. Di kedalaman berapa Pak? Kalau kedalaman itu tergantung kita di level existing jalannya itu Pak. Misalnya kalau di sini kan agak turun dikit yang di sini Pak ya. Jadi levelnya itu kemungkinan kedalamannya itu sekitar 6 meter sampai 7 meter gitulah. Tapi kalau yang di sana itu Pak, yang di pit 4 situ itu kedalamannya sekitar hampir 12 meter itu Pak. Hampir 12 meter ya? Tergantung kontur jalannya itu Pak. Nah ini kalau kita lihat menggunakan sistem jacking Pak ya. Ya. Nah mungkin masyarakat belum familiar nih Pak sistem jacking, karena selama ini kan kita hanya menggunakan gorong-gorong nih Pak ataupun box culvert. Nah sistem jacking itu seperti apa Pak? Monggo dijelaskan. Kalau sistem jacking ini kita melakukan pengeboran horizontal di bawah tanah Pak. Jadi kita galian itu di titik-titik tertentu yang telah kita tandai di titik-titiknya itu, baru di situ kita gali, tidak seperti galian open cut gitu Pak. Jadi untuk meminimalisir jalan yang rusak juga gitu. Jadi sistem jacking ini kita menggunakan mesin, kita bor di bawah tanah itu kan, kita bor, terus sambil kita pasang pipa di belakangnya dengan dibantu dengan dorongan piston jack gitu. Oh seperti ini. Starting up-nya di sebelah mana Pak? Kalau untuk starting, kebetulan sekarang kita di
berada di pit starting gitu Pak. Tempat duduknya mesin nanti awal mula kita jacking nanti. Oh, di belakang kita ini Ya, Pak di ya? belakang kita ini starting Pak. Alat jackingnya sudah turun belum Pak? Alat jackingnya untuk sementara belum turun Pak. Yang di pit berapa yang dekat Di pit 8 ya? Ah, itu gimana? Kalau untuk di pit 8 itu kita kemungkinan tidak lama lagi udah mau start jacking di situ Pak. Oh, jadi ini ada berapa jacking, berapa pit? 8? Sekitar 9 pit semuanya 9 Pak. pit. 9 pit ya. Startingnya ada? Startingnya ada 4, arrivingnya ada 5. Nah, mungkin teman-teman belum jelas nih Pak, starting itu apa, arriving itu apa Pak? Kalau starting itu kita awal mulainya jacking di situ Pak. Titik letak alat kita di situ, alat jacking kita di situ. Kalau untuk arriving itu titik keluarnya mata bor kita nanti. Di Oke. arriving ya. Itu ya- Singgahannya lah di situ Pak. Oh, itu juga bisa jadiin manhole mungkin Pak ya, Ya. ataupun bak kontrol ya. Iya Pak, kontrolnya di situ. Nah Pak, dalam pengerjaan ini kan pasti nggak mudah lah ya Pak ya, karena saya lihat di sini juga jalannya cukup sempit. Ini kendala-kendalanya seperti apa dan mitigasinya nih Pak? Kalau untuk kendala sih sekarang tahap galian kita kendalanya kabel di sini Pak. Kabel, Utilitas yang banyak di sini kan itu sangat menyulitkan kita juga untuk menggali di dalam tanah ini. Terus kendalanya jalan yang kecil juga dengan ukuran pit kita yang lebar kan. Jalan kecil otomatis terjadinya kemacetan di sini Pak. Nah selama kemacetan ini warga ada nggak sih Pak yang ngomel-ngomel gitu, maki-maki Bapak di sini, ada nggak Pak? Kalau untuk komplain pasti tetap ada, cuman tetap kita hadapi semuanya komplain warga. Jadi nanti kita cari solusinya biar bagaimana gitu kan. Iya kan, ini buat kebaikan bersama Iya, Pak ya, buat jadi kebaikan mohon bersama. bersabar, ini ujian ya. Oke Pak, ini pengerjaan ini kapan mulainya dan target penyelesaian nih Pak, karena ini cukup viral nih Pak di media ya, ini bahwa jalan ini benar-benar bikin pusing ya, karena ini salah satu jalan yang dilalui oleh warga dari Tangerang ataupun Ciledug menuju ke Jakarta Pusat nih Pak. Kapan selesainya? Kalau untuk mulainya kita sudah mulai dari awal Mei, lebih tepatnya di tanggal 6 Mei. Selesainya itu kita harap di 31 November nanti selesainya Pak. 31 November Pak ya, jadi sekitar 6 bulan pengerjaan Pak ya. Ya. Nah Pak, Jakarta hingga saat ini masih menjadi langganan banjir. Nasihat Bapak nih untuk warga DKI Jakarta ataupun wilayah Indonesia lah yang masih sering banjir, nasihatnya seperti apa dari pihak kontraktor nih agar terbebas dari banjir? Untuk dari kami, setelah diberikan fasilitas ya berupa drainase atau gorong-gorong gitu kan dari pemerintah, mohon dijaga jangan membuang sampah sembarangan di dalam gorong-gorong, karena itu bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan atau sedimen di dalam gorong-gorong tersebut, sehingga volume air yang ditampung itu jadi meluap nanti setelah dibuang sampah itu. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh teman-teman pelaksana ya ataupun Pak Ridwan, di mana kita sebagai masyarakat juga harus wajib kudu berkolaborasi dengan pemerintah kita. Saat ini pemerintah kita sangat serius sekali teman-teman dalam pelaksanaan penanganan banjir. Seperti lapisan video yang ataupun lapisan gambar yang saya berikan ke kalian, ini lapisan gambar resmi ya dari BMKG, dari Bappenas, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana setiap tahunnya Jakarta tingkat banjirnya terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan ini bukti nyata bahwa SDA DKI Jakarta serius dalam penanganan banjir teman-teman. Tapi semua itu tidak akan pernah maksimal, tidak akan pernah selesai masalah banjir kalau kita masih sering menjadikan kali, sungai, got sebagai tempat sampah kita teman-teman. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian, pada saat itu permasalahan sampah kalian itu akan selesai karena dibawa oleh aliran sungai ataupun aliran got. Tapi percayalah, cepat atau lambat sampah kalian pasti menyumbat teman-teman, ataupun menjadi sedimentasi. Dan setelah menjadi sedimentasi, itu akan mengurangi volume air yang bisa dilewati oleh kali ataupun sungai, got di tempat kalian. Dan ketika ada hujan deras ataupun air kiriman, terjadi banjir, baru pada protes sama pemerintah, pada kita sendiri yang kepala batu yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk
buanglah sampah pada tempatnya. Dan kami bertiga teman-teman mohon maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami bertiga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dan Bapak Rizwan Anugrah, Pak. Dan Pak mohon undur diri dari Sistem Jacking Ciledug, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Maju.